Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Nurul Fatona, insyaallah pada video kali ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat, yaitu dengan judul Aspek Semantik Peristilahan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Dr. Andes Agus Sulaiman MPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi ini. Baiklah, langsung saja saya masuk ke materinya. Alur pembahasan: yang pertama pengertian semantik, yang kedua jenis semantik, yang ketiga manfaat semantik, dan yang keempat poin-poin dalam semantik peristilahan. Pengertian semantik. Kata semantik sebenarnya merupakan istilah teknis yang mengacu pada studi tentang makna. Semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, sema, kata benda yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah semaino, yang berarti menandai atau melambangkan. Yang dimaksud tanda atau lambang di sini adalah tanda-tanda linguistik atau signal linguistik. Menurut Ferdinand de Saussure tahun 1966, tanda linguistik terdiri dari 1. Komponen yang menggantikan, yang berwujud bunyi bahasa. Yang kedua, komponen yang diartikan atau makna dari komponen pertama. Nah, kedua komponen ini adalah tanda atau lambang, dan sedangkan yang ditandai atau dilambangkan adalah suatu yang berada di luar bahasa atau yang lazim disebut sebagai referen atau acuan atau hal yang ditunjuk. Jadi, ilmu semantik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya dan ilmu tentang makna atau arti. Jadi, pandangan yang bermacam-macam dari para ahli menjadikan para ahli memiliki perbedaan dalam mengartikan semantik. Pengertian semantik yang berbeda-beda justru diharapkan dapat mengembangkan disiplin ilmu linguistik yang amat luas cakupannya. Jenis-jenis semantik. Semantik memiliki objek studi makna dalam keseluruhan semantika bahasa. Namun, tidak semua tataran bahasa memiliki masalah semantik leksikon. Tataran tata bahasa atau gramatika dibagi menjadi dua subtataran, yaitu yang pertama morfologi dan yang kedua sintaksis. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur intern kata serta proses pembentukannya. Satuan dari morfologi yaitu morfem dan kata. Contohnya, kata ajar sama dengan pelajar dan belajar. Pe dan be dapat membedakan makna. Kedua, sintaksis. Sintaksis adalah studi mengenai hubungan kata dengan kata dalam membentuk satuan yang lebih besar, yaitu frase, klausa, dan kalimat. Sintaksis memiliki satuan yaitu kata, frase, klausa, dan kalimat. Semantik sintaktikal memiliki tataran bawahan yang disebut 1. Fungsi gramatikal, kedua kategori gramatikal, dan yang ketiga peran gramatikal. Nah, satuan dan proses dari morfologi dan sintaktik memiliki makna. Oleh karena itu, pada tataran ini ada masalah-masalah semantik yang disebut semantik gramatikal.
karena objek studinya adalah makna-makna gramatikal dari tataran tersebut. Manfaat semantik. Yang pertama, pemberian makna baru, yang kedua penyempitan makna, dan yang ketiga perluasan makna. Pemberian makna baru. Istilah baru dapat dibentuk lewat penyempitan dan peluasan makna kata yang lazim dan yang tidak lazim. Artinya, kata itu dikurangi atau ditambahkan jangkauan maknanya sehingga penerapannya menjadi lebih sempit atau lebih luas. Yang kedua, penyempitan makna. Kata gaya yang mempunyai makna kekuatan dipersempit maknanya menjadi dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas atau tak terikat, dan menjadi istilah baru untuk padanan istilah Inggris force. Yang terakhir, peluasan makna. Kata garam yang semula bermakna garam dapur diperluas maknanya sehingga mencakupi semua jenis senyawaan dalam bidang kimia. Kata canggih yang semula bermakna banyak cakap, bawel, cerewet diperluas ruwet atau diperluas maknanya untuk dipakai di bidang teknik, yang berarti kehilangan kesederhanaan asli atau seperti sangat rumit, ruwet atau terkembang. Poin-poin dalam semantik peristilahan. Yang pertama, istilah sinonim. Dua istilah atau lebih yang maknanya sama atau mirip tetapi bentuknya berlainan disebut sinonim. Di antara istilah sinonim itu, salah satunya ditentukan sebagai istilah baku atau yang diutamakan. Misalnya, gulma sebagai padanan weed lebih baik daripada tumbuhan pengganggu. Contoh yang kedua, hutan bakau sebagai padanan mangrove forest lebih baik daripada hutan payau. Yang kedua, ada istilah homonim. Istilah homonim berupa dua istilah atau lebih yang sama ejaan dan lafalnya, tetapi maknanya berbeda karena asalnya berlainan. Istilah homonim dapat dibedakan menjadi homograf dan homofon. Homograf. Istilah homograf ialah istilah yang sama ejaannya tetapi berbeda lafalnya. Misalnya, paedologi. Paedo, ilmu tentang hidup dan perkembangan anak. Kedua, pedologi. Pedon, ilmu tentang tanah. Teras inti, teras, lantai datar di muka rumah. B. Homofon. Istilah homofon ialah istilah yang sama lafalnya tetapi berbeda ejaannya. Misalnya bank dengan bank. Kata bank adalah lembaga yang mengurus uang, sedangkan bank adalah bentuk singkatan dari abang. Contoh kedua, ada masa dengan masa. Yang ketiga, sanksi dengan sanksi. Sanksi adalah ragu, sedangkan sanksi adalah akibat. Selanjutnya, istilah polisem. Istilah polisem ialah bentuk yang memiliki makna ganda yang bertalian. Misalnya kata kepala. Bagian teratas dipakai dalam kepala atau jawatan, kepala atau sarung. Bentuk asing yang sifatnya polisem diterjemahkan sesuai dengan arti dalam konteksnya. Karena medan makna yang berbeda, suatu istilah asing tidak selalu berpadanan dengan kata Indonesia yang sama. Misalnya, cushion, head, topi atau tiang pancang. Head, gate, pintu air, atas. Nuklir, head,
hulu atau nuklir. Velocity, head, tinggi atau tenaga kecepatan. Selanjutnya, istilah himponim. Istilah himponim ialah bentuk yang maknanya terangkum dalam hiperonim atau subordinatnya atau superordinatnya yang mempunyai makna yang lebih luas. Kata mawar, melati, cempaka misalnya masing-masing disebut himponim terhadap kata bunga yang menjadi hiperonim atau superordinatnya. Di dalam terjemahan, hiperonim atau superordinat pada umumnya tidak disalin dengan salah satu himponimnya, kecuali jika dalam bahasa Indonesia tidak terdapat istilah superordinatnya. Misalnya kata poultry diterjemahkan dengan unggas dan tidak dengan ayam atau bebek. Jika tidak ada pasangan istilah hiperonimnya dalam bahasa Indonesia, konteks situasi atau ikatan kalimat suatu superordinat asing akan menentukan himponim Indonesia mana yang harus dipilih. Kata rice misalnya dapat diterjemahkan dengan padi, gabah, beras, atau nasi bergabung pada konteksnya. Selanjutnya, istilah taksonim. Istilah taksonim ialah himponim dalam sistem klasifikasi konsep bawahan dan konsep atasan yang bertingkat-tingkat. Kumpulan taksonim membangun taksonimi sebagaimana takson membangun taksonomi. Berikut ini adalah bagan taksonomi makhluk. Makhluk, bakteri, hewan, tumbuhan, mamalia, burung, ikan, serangga, anjing, sapi, unggas, manuk, teri, tongkol, semut, capung. Pudel, herder, itik, ayam. Yang dimaksud dengan hubungan antara kelas atasan dan kelas bawahan dalam bagan di atas ialah hubungan makhluk dengan bakteri, hewan, dan tumbuhan, atau hubungan hewan dengan mamalia, burung, ikan, dan serangga. Sementara itu, hubungan kelas bawahan dan kelas atasan ialah hubungan bakteri, hewan, dan tumbuhan dengan makhluk, atau hubungan mamalia, burung, ikan, dan serangga dengan hewan. Yang terakhir, istilah meronim. Istilah meronim ialah istilah yang maujud atau entity yang ditunjuknya merupakan bagian dari maujud lain yang menyeluruh. Istilah yang menyeluruh itu disebut holonim. Berikut ini adalah bagan meronimi tubuh: kepala, leher, dada, lengan, tungkai, rambut, dahi, mata, hidung, telinga, mulut, lidah, gigi, bibir atas, bibir bawah. Bagan di atas memperlihatkan kata yang mengandung makna keseluruhan yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada kata bagiannya, atau makna keseluruhan dianggap meliputi makna bagian. Oleh kata tubuh mengandung makna keseluruhan yang mencakupi makna dada, lengan, dan tungkai. Hubungan antara tubuh dan bagiannya disebut hubungan kemeroniman. Hubungan kemeroniman dibedakan atas hubungan tubuh dengan bagiannya, hubungan kumpulan dengan anggotanya, serta hubungan antara massa dengan unsurnya. Tubuh adalah keseluruhan yang terjadi dari keutuhan keseluruhan bagiannya. Kumpulan adalah keseluruhan yang terjadi dari gabungan keseluruhan anggotanya. Massa merupakan keseluruhan yang terjadi dari peleburan seluruh unsurnya. Baik, itulah hasil presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin dari materi yang saya sampaikan banyak sekali kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.